Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu ini adalah faidah-faidah. Al-ula, adapun yang pertama, lin nikahi bagi nikah fawaidu adapun beberapa faidah. Wa adhamuha adapun paling besarnya faidah thalabul waladi ialah mendapatkan keturunan. Dan nikah itu juga wa'afatun dan memiliki afat. Wa adhamu Apa? penyakit Bahaya ya. penyakit dan bahaya atau bahaya-bahaya. Wa adhamu adapun paling besarnya afat al hajatu ila iktisabil harami adalah kebutuhan untuk mencari pekerjaan yang haram. Wa qad jama'tu dan sungguh mengumpulkan aku fawaidahu kepada faedah-faedahnya nikah ma'a ba'di afatihi beserta sebagian penyakit-penyakitnya nikah biqoli dengan perkataanku. Fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin wa raja naslin duri tasfiyatul qalbi kada taqwiyatu alal ibadi wa kada istirahatu gitu benar itu min tadbiril manzili wat takallufi riyadhatun nafsi fara'i waqtafi wal ghina aydan wattila'ul insani 'ala alladhi yashuqu ilal janani afatuhul azu anil halali wa an huquqiha fi kulli hali. Faidah-faidah nikah itu ini juga disebutkan maqasid. Dalam ini maqasidun nikah. Ghaddul basar ini sangat personal dalam rangka untuk mengendalikan pandangan mata atau memejamkan mata sesuai dengan hadis yang fa'innahu aghaddu lil basar tahsinu farjin wa ahsanu lil farj katanya hadis, membentengi atau menjaga kemaluan biar enggak liar, ada tempat untuk menanam berlabuh gitu ya. Terus ini yang terakhir dengan pertahanan diri waraja naslin durri dan mengharapkan keturunan yang deras, artinya banyaknya anak. Durri itu terus namanya naslin. Ini semua rata-rata. Jadi kalau orang sudah nikahnya agak lambat sedikit, masuk golongan TK telat kawin, itu begitu nikah langsung ingin punya anak. Tapi bagi orang yang enggak begitu telat kawin, nikah itu masih ingin bersenang-senang, ingin menambah, tidak hanya terkesan bulan madu, kalau bisa tahun madu gitu ya. Kalau bulan madu kan sebentar ya kan, bulan madu. Kalau madu bagaimana? Selama 1 tahun hidup hanya berdua, tidak ada yang mengganggu, dan nanti baru ketika merasa kesepian ingin momongan, itu akan timbul sendiri. Biasanya kalau niatnya nikahnya tepat, begitu 1 tahun, orang tuh merasa gelisah ketika belum punya tanda-tanda akan hamil. Gimana anak itu? Sudah ingin anak di situ. Karena sudah merasa bosan berdua. Merasa bosan. Bukan berarti suaminya bosan melihat istri bosan melihat suami, bukan. Dan maju dunia kan? Dunia. Ingin sesuatu hal yang baru dalam kehidupan rumah tangga. Pengaruh tetangga sudah punya anak, ini enak ya. Melihat anak-anaknya sudah bagus, lucu-lucu gitu. Maka timbul bagaimana supaya punya anak. Maka dan juga ketika punya anak timbul harapan baru, generasi yang akan datang harus dibangun. Terus macam-macam lah di situ. Anak saya harus begini dan lain-lain. Waraja nasli durri. Tasfiyatul qalbi. Ini untuk membersihkan hati. Dari apa pengaruh? Ya karena hati itu enggak cicik. Tidak, bahasanya hadisnya faqadis takmala nisfa dini. Artinya hatinya supaya bersih dari apa? Dari beberapa godaan. Ada jalan yang memang diberikan ketika macam-macam. Kada taqwiyatu. Demikian pula untuk menguatkan hati alal ibad atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza istirahat, demikian ketenangan.
ketenangan. Ada tempat dia pulang ketika datang dari mana-mana. Ada tempat dia curhat, perempuan itu kepada suaminya. Ada tempat dia untuk mengadu persoalan dan sebagainya di situ. Berupa apa? Min tadbiril manzil, mengatur kehidupan rumah tangga. Mau bangun rumah, mau bangun ini, di situ lengkap. Maka terbentuklah masyarakat di situ. Wat takallufi dan usaha. Wat takallufi dan usaha. Biasanya kalau bujangan kan usaha, udah nggak apa-apa, dapat nggak dapat masalah. Tapi kalau sudah punya istri, laki-laki itu berusaha bagaimana biar doa kuat, usahanya kuat supaya ini harus hasil. Lebih cerdas, ya, lebih cerdas. Kalau nggak punya istri itu nggak ada yang mau nanyakan apa dapat apa enggak. Tapi kalau sudah punya istri lebih disiplin, berangkat jam sekian harus pulang jam sekian. Karena nanti kalau enggak maka kontrak hari itu akan banyak masalah. Terus riyadhatun nafsi lain, melatih jiwa, melatih diri. Kita riyadhah di sini memang dalam rumah tangga butuh di antara apa? Kesabaran. Karena apa? Tangkar dalam rumah tangga itu wajib. Artinya pasti terjadi. Gak ada yang mengantar itu. Pasti terjadi. Ada saja masalah. Yang suami sama istrinya lah, istri sama suaminya dan lain-lain. Maka timbul harus uji kesabaran. Bagaimana menghadapi begini semacam dan lain-lain. Maka itu ada riyadhah yang harus dijalani. Di sini jalan yang Allah berikan. Makanya dulu ada ceritanya, ada orang yang istrinya keras macamnya dan lain-lain, oleh Allah diangkat derajatnya. Tingginya derajat itu digambarkan lunaknya dan jinaknya binatang buas. Dia ketika ambil kayu di hutan tidak pernah bawa kayu itu sendiri, tapi datanglah seekor harimau duduk di situ dan harimau berdiri, diikatlah kayu itu di harimau, terus langsung ke rumahnya. Ikut. Harimau yang galak itu bisa jinak gitu. Suatu ketika akhirnya istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, yang istrinya galak itu, galak ya, maka harimau yang galak itu enggak datang lagi. Dia ke hutan cari kayu lemah, harimau. Oh ternyata enggak datang lagi. Datang dalam mimpinya karena harimau itu imbalan dari kesabaran kamu terhadap istrinya yang seperti itu. Bukan macam-macam gitu. Fara'i waqtafi, maka hendaknya engkau menjaga dengan baik waqtafi dan ambillah iktifa. Anggaplah kecukupan.